Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV bersama saya Boy Noya. Dan hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Cukup jauh dari timur sana, khusus datang ke Jakarta untuk hadir di Sportcast Nusantara TV. Seperti biasa saya ditemani Bung Roni Pangemanan, jurnalis senior kami. Apa kabar Bung? Baik, Om Boy. Nah, tamu kita Bung. Hari ini kita undang langsung dari Biak ini. Oh gitu ya. Datang langsung. Langsung datang kan. Ini jarang-jarang Bung orang Papua gitu jadi tamu di Sportcast ini kan. Ini baru perdana Di nih. tengah kesibukan beliau juga kan, masih bisa menyempatkan diri luar di biasa. tengah ngurus sepak bola, Iya. politik dan sebagainya. Kita langsung perkenalkan Bung Yan, Iya. komisaris dari PSB Biak, Dan presiden klub. presiden klub. Wah, bukan. Apa kabar Bung? Baik, Kita Om tos Boy. dulu lah. Oke. Memang. Kesibukan apa nih sekarang? Sementara sih habis kunjungan ke lapas kelas 1 Tangerang. Ini orang politik, bukan saya pikir kunjungan ke stadion atau kunjungan ke markas PSSI, tapi ke lapas. Ke lapas. Ini dalam rangka apa, Bung? Kebetulan bidang tugas saya di komisi yang membidangi imigrasi dan pemasyarakatan Oh, lapas, iya, ya iya. termasuk dengan hukum HAM ya. Ya. Ya jadi biasanya urusan naturalisasi pemain harus bertemu terus dengan para petinggi PSSI dengan Bertemu dengan Menpora. langsung. Oh. Naturalisasi pemain diaspora. Jadi Bung Yan. jadi tepat sekali nih Bung Ropan. Iya. Kalau hadir Bung Yan di sini, apa informasi A1 nih mengenai naturalisasi ya. Tapi kita tinggalkan dulu masalah naturalisasi. Ya. Kita melihat lagi pertandingan yang sudah berlangsung di Piala Asia. Ya. U20. Nah, secara umum Bung Ropan ya, 3 pertandingan ini ya semua kalangan ataupun netizen juga menganggap bahwa kita jauh dari hasil yang memuaskan. Ya. Nah, Bung Ropan melihat secara overall ya dari 3 pertandingan yang sudah kita lewati seperti apa, Bung? Iya, sebelum ke sana Boy, saya memang mengharapkannya sejak awal bahwa ada peningkatan ketika kita tampil di Mandiri U20 Challenge Series di Sidoarjo di Iya. Jawa Timur itu. Belajar dari kekalahan dari Yordan, dari Suria, kita hanya menang dari India. Tentunya kita berharap bahwa akan ada peningkatan di sana. Ya. Karena lawan-lawan kita kan kita tahu bersama di grup C itu ada Iran, ada Uzbek, ya, ada Yaman. Tapi ternyata memang tidak ada peningkatan sama sekali. Tidak ada peningkatan, itu yang membuat kita banyak masyarakat wajar lah. Kalau masyarakat itu kecewa itu mengharapkan yang terlalu tinggi. Apalagi dengan target yang diusung itu lolos ke semifinal. Bahkan ingin tampil di Piala Dunia. Di Chili 2025. Tapi ini kita hanya 1 poin, 2 kekalahan. Itu yang membuat saya pikir kalau masyarakat itu kecewa ya sangat berarti sekali itu dengan ini penampilan kita. Karena kalau bisa dilihat kita kok sebenarnya bisa kalahin Argentina waktu di Seoul. Tapi kemudian di sini lawan Iran, lawan Uzbek nggak bisa bikin apa-apa. Jauh, kelas kita kelihatan berbeda sekali. Bahkan dengan Yaman kemarin kalau kita lihat, Boy, mestinya Yaman menang. Karena Yaman lebih bagus jauh dalam hal bermain. Peluang banyak. Shot on goal mereka Shot lebih on bagus. goal, on target itu lebih di atas kita secara bermain sebagai sebuah tim. Mereka bagus. Makanya kita agak beruntung ketika kita bermain imbang. Dan dapat poin untuk berada di tempat ketiga. Iya. Makanya Yaman kan gedor terus di babak kedua itu. Untuk mereka bisa mencetak gol dan menang. Sehingga mereka terhindar dari juru kunci. Kita yang juru kunci. Tapi dengan hasil itu kan kita menang dengan selisih gol. Iya. Karena Yaman terlalu banyak kalah melawan Iran. Ya, itu yang membuat mereka kalah dengan selisih kita. Kita kan hanya kalah 3 sama Uzbek, kalah 3 sama Iran. Iya. Tapi mereka kalah 1 sama Uzbek dan kalah mungkin sampai 6 sama Iran. Itu yang membuat mereka sulit untuk bisa bersaing dengan kita ketika pertandingan berakhir dengan imbang 0-0. Tapi kalau dari permainan banyak yang harus dibenahi. PR bagi Indra Safri itu banyak. Ya untuk bisa melihat di sini. Passing juga kita masih sering salah. Kontrol bola masih suka mental. Masih menunjukkan lawan Yaman di babak kedua. Pemain-pemain sudah nggak bermain sebagai sebuah tim tapi menunjukkan masing-masing skill mereka, individu mereka. Itu yang menjadi menggarisbawahi. Saya pikir ini tim kepelatihan harus bisa mencatat. Ini anak-anak ini bagus untuk masa depan. Untuk ke depan generasi bagus dipertahankan, tapi harus ada di evaluasi untuk bisa bagaimana mereka bisa meningkat ke depan. Tentunya saya pikir perlu juga untuk pemain-pemain diaspora untuk kita tambah, jangan cuma Jens Raven, Welber Jardim yang ada dalam Ola, yang ada bermain di luar, harus ada pemain yang bagus. Nah, sayang kita memang kemarin tidak mendapatkan Dion Marks itu dan Tim Hypens. Kalau mereka ada di jantung pertahanan mungkin agak lain, lebih kuat barisan belakang kita. Tapi ketika di DPR ambil sumpah kan sudah lewat mereka. Setelah ambil sumpah di Eropa itu, Boy. Nah,
Bung Yan sebagai pelaku sepak bola dan juga mengamati pertandingan kita di Piala Asia. Pertanyaan yang sama nih Bung Yan. Overall evaluasi atau catatan apa yang Bung Yan lihat dari pertandingan 3 pertandingan yang sudah kita lewati ini? Kalau saya lihat sih lebih banyak dari sisi manajemennya. Ya, Oke. sebenarnya support sistemnya untuk bagaimana membangun mentalitas pemain itu penting. Gitu. Ya. Karena kualitas pemain itu dan skillnya sebagus apapun, tapi kalau support sistemnya dari manajemen itu tidak dibangun dengan baik untuk bagaimana menciptakan mentalitas dan chemistry pemain itu yang baik untuk mereka bisa bawa dari luar sampai ke dalam lapangan, itu sangat mempengaruhi. Itu karena saya pengalaman ngurusin tim bola juga mulai dari Persipura sampai PSBS. Yang pertama saya terapkan dari luar dulu baru masuk ke tim. Jadi begitu Ya. dari luarnya bagus sampai ke dalam pun juga akan terbawa. Jadi chemistry mereka itu akan buat mereka itu bisa lebih percaya diri, percaya sama teman karena main bola ini kan tim. Ya. Jadi kalau main bola itu skill secara individu kita bagus, tapi secara total footballnya kita tidak jalan, itu akan mempengaruhi. Kemudian mentalitas mereka juga akan mempengaruhi mereka dalam emosional mereka ketika di dalam lapangan. Bagaimana mereka melakukan transisi, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka menyerang, itu penting sekali. Itu sehingga inilah yang perlu dibangun suatu chemistry dari luar pada saat mereka latihan sampai mereka tanding pun juga itu tercipta dari tim pelatih. Jadi itu terpola di dalam pikiran mereka. Itu karena kalau itu sudah terpola dengan baik, mereka main sudah pasti lebih bagus dari yang kita harapkan itu. Karena saya lihat pemain kita di Indonesia ini kan lebih banyak individunya itu ketimbang total football yang mereka mainkan itu. Jadi itu juga memang salah satu yang mempengaruhi timnas. Nah, Bung Yan, ini kan persiapan Coach IS ini kan Coach Indra ini cukup lama. Apakah Bung Yan masih belum melihat bahwa ada chemistry, ada mental yang dibangun, relasi antara satu pemain dengan pemain yang lain atau dengan pelatih? Kalau saya lihat sih sebenarnya Coach Indra ini cukup bagus itu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau saya mati misalkan di timnas, itu masih ada ego juga antara pemain yang memang benar-benar lokal Indonesia, tapi yang naturalisasi itu. Jadi ini juga jangankan di timnas, di klub pun begitu. Itu. Jadi kadang-kadang ini kalau tidak terbangun sebuah chemistry yang baik ya, melalui mungkin kegiatan sehari-hari, kemudian masuk juga di latihan, kebiasaan yang sudah terbawa, itu juga mempengaruhi juga. Karena hal ini kebanyakan jadi salah satu tantangan hari ini di klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia ketika PSSI menetapkan 8 pemain asing. Karena pada saat kita main 11, 6 pemain asing itu main dan cuma 5 pemain lokal. Itu dan itu pengaruh sekali ketika dalam lapangan. Gitu. Bung Ropan, chemistry tadi. Anda melihatnya tesnya cukup lama. Ya. Mereka melakukan tryout kemana, ada uji coba yang semuanya disediakan oleh PSSI kepada adik-adik kita ini. Kalau bicara chemistry kan sebenarnya kita sudah cukup lama. IS itu pegang sejak Desember 2023. Dia sudah bilang kan kemarin juga habis pertandingan tentang 3 target yang dia usung. Harus juara Piala AFF U19, Dia lolos berhasil. Piala Asia, dia berhasil. Dan kemudian hanya gagal di meloloskan Indonesia untuk ke Piala Dunia ya U20 ini. Jadi itu yang gagal. Tapi kan semua ujung-ujungnya itu kan ada di Piala Dunia U20 ini. Jadi dengan kita latihan keluar itu sebenarnya chemistry sudah harus dapat di situ. Sudah banyak. Kita sudah ke Italia, boy. Sudah ke Prancis. Ya, kita sudah ke Jepang. Ikut turnamen di Seoul. Di Bali. Kemudian kemarin bersiap menuju ke Shenzhen itu dari tanggal 5 Januari sampai kita tanggal 19 Januari. Tanggal 20 menuju ke Sidoarjo, main lawan Suria, Yordan itu India. Ya kan? Sampai tanggal 30. Di sana, tanggal 31 balik ke Jakarta. Latihan lagi sampai tanggal 8, tanggal 9 tiba di Shenzhen. Artinya dalam kurun waktu itu kan sudah panjang kalau ditambah dengan sebelum-sebelumnya. Mestinya chemistry sudah dapat. Sudah cukup lama lapangan. Ya kan? Tapi buktinya tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang, kita bermain dengan baik dan akhirnya kita kalah. Makanya kan diulang-ulang kita bertemu bahwa pertandingan pertama melawan Iran itu penting. Dan ketika kita kalah lawan Jordan dan Suria di Mandiri, Iran itu jauh lebih kuat dari mereka. Sama Uzbek. Nah itu kita harus bisa belajar. Suria itu. maksudnya? Suria. Iya. Kita kan Suria yang kita kalahkan waktu itu. Nah maksudnya kita berhadapan dengan Iran dan Uzbek di grup C itu kan lebih bagus dibandingkan dengan mereka.
Mestinya ada peningkatan di sini permainan, tapi ya kita bisa lihat sendiri. Kita kalah segalanya sini. Dan kalau bisa dilihat juga tidak boleh menyalahkan pemain. Harus tim kepelatihan yang harus bertanggung jawab. Nggak boleh ujung-ujungnya pemain yang salahkan. Mereka sudah berjuang, mereka kan mengikuti instruksi dari pelatih. Tapi kemudian menyalahkan pemain nggak bisa. Tapi saya bersyukur bahwa Indra Safri sudah bilang bahwa dia minta maaf dan dia terima semuanya ini, bisa dievaluasi, bertanggung jawab untuk apa yang hasilnya. Itu bagus. Tergantung dari PSSI sekarang untuk bisa mengevaluasi, melihat dia. Dia udah bilang hukuman apapun yang terberat, even dia mau dipecat atau apapun, saya akan terima. Saya kesatria. Saya membawa tugas negara ke sana. Itu yang ditunggu orang untuk bisa lihat. Biarlah PSSI yang akan menilai. Oke. Bung Yat, sikap dari Coach IS tadi yang kita dengar tadi, bahwa dia bertanggung jawab, dia siap menerima apapun evaluasi. Ini menunjukkan memang dalam satu tim sepak bola. Anda kan ada dalam tim sepak bola, ada manajer, ada komisaris di situ juga, ada presiden klub, ada pemain. Sikap dari Coach Indra bagaimana? Kalau saya lihat itu apa yang sudah disampaikan Coach Indra, memang dia menyadari bahwa totalitas dari semua perjuangan dia selama ini di pertandingan U20 kali ini memang benar-benar menjadi titik berat dia untuk menunjukkan eksistensi dia di timnas U20. Jadi ketika memang dia bisa menerima secara lapang dada ketika banyak kritikan yang masuk dari Natsen, saya pikir itu hal yang wajar. Itu lagian memang kan harapan dan mimpi kita kan sangat besar sekali. Itu. Betul. Baik untuk timnas U20 tapi juga senior. Nah, saya pikir saya juga tidak tahu kenapa bisa perubahan drastis itu di dalam pertandingan timnas U20 yang sebelumnya kalau kita lihat trennya cukup baik ya untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita akan bisa lolos itu. Tapi ya kembali lagi saya kalau melihat sepak bola ini, pemain itu sekecil apapun yang terjadi di luar itu akan mempengaruhi mereka di dalam lapangan sekecil apapun itu. Jadi saya bisa lihat ini dari beberapa tim sepak bola yang saya tekuni, misalkan dulu di Persipura, terus sekarang di PSBS, saya lihat hal sekecil apapun yang kita anggap pemain itu nggak tahu, pemain itu bisa nguping, pemain bisa nguping. Jadi itu yang saya bilang, kondisi timnas kita kemarin ini kan semua baik-baik saja itu, dan animo masyarakat untuk memberikan support dukungan itu luar biasa, percaya dirinya pun juga tinggi itu. Nah, tapi ketika terjadi perubahan-perubahan dinamika di internal sepak bola kita ya, belum lagi mungkin di internal organisasi kita. Nah, itu juga pasti akan pengaruh itu, karena tidak ada yang tahu bahwa di dalam itu yang pemain-pemain itu semua tidak ada hubungan relasi dengan orang di luar. Begitu di organisasi pasti ada itu, dan itu akan mempengaruhi motivasi pemain juga itu. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa motivasi pemain ini dan kita membangun kepercayaan diri mereka itu yang paling penting, karena mereka punya kualitas skill sebagus apapun, tapi kalau tidak kita support dengan baik lewat sistem yang kita ciptakan sendiri dari dalam organisasi di internal PSSI tapi juga di manajemen, pasti akan mempengaruhi cara pandang dan cara berpikirnya pemain. Dan itu saya lihat dimanapun tim sebagus apapun ya, kita bisa lihat saja misalnya Manchester City aja. Ya Manchester City itu bagus pemainnya, mana yang nggak bagus semua. Tapi tiba-tiba dropnya drastis. Berarti ada masalah yang harus perlu diluruskan. Itu jadi saya pikir Coach Indra juga walaupun berjuang dengan pemain totalitas itu di dalam lapangan dengan berbagai macam dinamika yang ada, tapi kalau seandainya ada riak-riak sedikit di luar pasti berpengaruh sekali itu. Baik, Bung Yan, Bung Ropan, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Ini agak teknis sedikit nih Bung Ropan ya, dari 3 pertandingan kemarin. Kan sorotan dari netizen, pengamat sepak bola atau mantan pemain melihat bahwa kelemahan lini belakang kita dari 6 gol, 4 gol semuanya dari set piece dan juga bola-bola duel udara. Ya kan? Saya pikir penyebabnya atau waktu yang terlalu sedikit lah buat Coach Indra untuk membenahi atau memperbaiki di dalam turnamen itu. Betul tidak? Mestinya harus siap dong. Coach Is harus tahu bahwa lawan yang kita akan hadapi adalah Iran dan Uzbek yang punya tinggi badan termasuk dengan Yaman yang di atas rata-rata. Pemain belakang seperti Iqbal atau Kadek yang ada. Mungkin yang kalau bilang tinggi itu hanya Doni. Itu harus tahu.
Apalagi kan sudah ada pelajaran dengan Jordan kita main di Jawa Di- Timur iya. sebelumnya kan, sudah dengan Suria. Dan Juga memang- iya, golnya dan terjadi gol-gol seperti itu. begitu. Dan kelihatan sekali dan memang terlihat ketika terakhir itu terjadi dan melawan Yaman kan ada beberapa pergantian dan lebih banyak di belakang yang Coach Ince melakukan perubahan rotasi. Seperti terakhir lawan Yaman kita lihat Fafa Seva masuk, Mufli itu masuk, ya Sultan Saki masuk, hanya Kadek yang dipertahankan terakhir kan itu berubah. Iqbal tidak ada, Doni lebih didorong ke depan. Ya. Itu yang dilakukan oleh coach untuk memodifikasi di lini belakang. Tapi apapun itu memang kita perlu. Makanya yang saya bilang itu, Boy. Kalau Dion ada sama tim, mereka punya tinggi badan yang bagus, bermain di double stopper, kita akan sangat kuat di belakang. Karena yang kita hadapi ini adalah Piala Asia. Kita lupa bahwa kita itu terlalu pede karena kita lolos itu kita bermain di ASEAN dengan tim-tim ASEAN. Ya kan? Kita lolos dari grup F itu, Maladewa, Timur Leste lawan kita. Cuma ada Yaman. Ya. Kita harus memahami itu. Kita juara di Piala AFF U19 kita lawan dengan tim-tim ASEAN. Tapi sekarang kita lawan dengan juara bertahan Piala Asia U20 namanya Uzbekistan. Kita bermain dengan tim peringkat salah satu tim terkuat di Asia, Iran. Yang punya kualitas yang bagus setelah Jepang, setelah Korsel. Itu yang harus dipahami. Kita terlalu percaya diri melompat ke sana bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, Bung Gian, Itu. berarti memang level kita memang Southeast Asia, Asia Tenggara saja, Bung. Gimana? Untuk masuk ke level Asia, kita kepentok dengan ketika melawan Iran, Uzbek ataupun Suria dan Yordania. Belum ketemu Jepang ini ya. Ya saya pikir sebenarnya kalau dari Piala Asia kan sebenarnya tim pelatih sudah harus melakukan evaluasi dan bisa melihat peluang kita untuk menghadapi tim-tim di ASEAN, terutama melihat dari kemampuan pemain kita kan. Jadi kalau saya lihat analisis kita itu bukan saja timnya, tapi pemainnya itu. Pemain kita itu harus kita menganalisis personal mereka. Ketika dibandingkan dengan tim yang akan kita lawan ke depan itu, apakah sebanding atau tidak. Itu kan sebenarnya sebelum pertandingan itu kan sudah harus dilihat. Nah, misalkan seperti tim bola kita kan, yang saya minta ke pelatih selalu itu jangan kalian menganalisa pertandingan. Tapi kalian menganalisa bagaimana menit bermain pemain itu. Kemudian apa skillnya dia. Terus kalau kita tandem dia dengan si A dari klub sebelah, kira-kira apa yang harus kita persiapkan. Nah, jadi kita itu sudah punya ukuran duluan sebelum kita itu memainkan pemain tersebut nanti pada saat pertandingan, misalkan tadi melawan tim-tim di ASEAN. Jadi kita itu sudah bisa mengukur total football yang kita mainkan itu nanti kita bisa penguasaan bola berapa persen. Itu dengan kemampuan pemain kita yang ada. Nah, dari situ maka tim pelatih itu sudah harus punya taktik untuk bagaimana mengatur supaya jangan sampai kita itu kebobolan. Itu minimal kebobolan duluan atau jangan kita kebobolan duluan lah. Kita bisa memberikan keseimbangan dalam pertandingan itu sehingga itu bisa menambah mentalitas kita untuk berjuang. Ya, minimal taruh-taruh lah, jangan kalah lah. Draw udah cukup lah begitu. Tapi jangan kalah. Itu kalau kalah kan jadinya drop itu dan itu akan mempengaruhi ke pertandingan berikut. Itu. Dan saya lihat ini yang sedikit kurang karena saya mengamati kalau tim-tim di Liga Inggris mereka itu analisa individu pemain pun mereka siapkan analis. Itu. Kalau kita kan tidak, kita cuma analis ke timnya saja. Tapi individu pemain kita tidak menyiapkan analis untuk itu. Artinya individu-individu bintang-bintang yang ada di Iran, yang ada di Uzbekistan gitu. Siapa yang harus dijaga, ya, harus kita analis. Begitu kemampuan pemain mereka dengan kemampuan pemain kita itu. Nah, sehingga instruksinya kepada pemain kita ketika nanti tanding melawan mereka itu benar-benar kita sudah bisa mengantisipasi. Itu. Dan itulah kenapa tim-tim di Liga Inggris itu mereka punya analis individu itu sampai dengan misalkan 4 sampai dengan 5 orang mereka siapkan. Nah, karena fungsinya supaya pemain itu bisa mendapatkan masukan dan koreksi sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Karena kadang-kadang saya lihat pelatih kita ini lebih banyak memberikan program aja dan materi latihan, tapi dia tidak mengoreksi secara individu. Itu. Paling cuma kasih tahu saja sebentar nanti kamu begini. Tapi dia tidak kasih tahu bahwa totalitas daripada permainan kamu main mungkin 3 pertandingan ini seperti ini. Yang kamu harus perbaiki ketika kita menghadapi tim lawan tuh apa yang kamu harus siapkan. Itu jadi pemain itu benar-benar dia bisa tahu kesalahan dia. Nah, kadang-kadang kita tanya pemain pun pemain bilang saya tidak tahu apa yang harus saya mainkan. Begitu saya mengikuti instruksi pelatih saja. Bung Ropan, Ya. kalau melihat skuad yang kita miliki, yang kemarin main cukup bagus ya dari semua starter line up dari pertandingan pertama, kedua, dan ketiga, ataupun mereka-mereka yang tetap ada di situ di 3 pertandingan. Siapa yang menurut Bung Ropan konsisten bermainnya?
Sebenarnya ada satu dua pemain yang bagus. Ya, Tony Firmansyah misalnya Tony Firmansyah. di gelandang. Saya pikir dia oke bermain. Bagus lah anak ini bermain. Termasuk ya Jens Raven lah, kita tidak bisa. Cuma kan kurang pasokan dari tengah aja buat dia. Ini sebenarnya pemain yang sangat berbahaya. Setiap ada peluang dia pasti akan membuat gol, dan terlihat kan. Ya. Ketika Oma Ola bisa memberikan gol ya lawan Uzbek itu dia bisa. Ya. Cuma karena memang di belakang dia orang yang di tengah itu yang kurang memberikan Agak support. sulit memang Agak bertaruh sulit di buat lapangan dia tengah. untuk bisa Ya. membuka itu. Makanya ini kan pelajaran penting untuk bisa melihat ke depannya bagaimana. Nah itu kalau bicara siapa yang pemain-pemain hebat, Tony ya oke lah sebagai kapten ya dia bermain dari sisi kiri. Tapi saya lebih melihat bahwa dengan Tony Firmansyah ini ya Marcelinus Omaola juga oke boy. Cara bermain, cara melihat. Jadi ada beberapa nggak jelek-jelek amat, bagus mereka bermain untuk dilihat. Tapi saya tertarik tadi dengan apa yang bilang Bung Yan. Memang benar tim analisis itu penting boy. Nah menjadi pertanyaan, apakah di tim U20 ini punya nggak tim analis 2-3 orang, bukan cuma satu loh, 2-3 orang yang melihat kemampuan Iran, melihat kemampuan Uzbek dan Yaman untuk dan memberikan masukan kepada Coach Is. Di situ ada Kurniawan, ada Bima Sakti, ada Eko. Ya itu kan asisten dia, tapi tim analisis khusus yang ditugaskan untuk bisa melihat pertandingan itu dan memberikan masukan kepada Coach Is. Ini pemain ini begini, kemampuan ini bahaya. Belakang kita harus begini. Ya pergerakan mereka. Awas 2 gelandang dia ini oke. Selalu bisa bermain. Iran misalnya. Jadi itu harus diputar lagi pertandingan mereka, lihat tuh pemain ini. Jadi ada catatan khusus terhadap 2-3 pemain itu. Individu-individu ini lawan Uzbek ini berbahaya, harus dilihat. Jangan dikasih ruang apa semuanya. Itu penting. Cuma masalahnya di sini kita terlalu pede, terlalu berlebihan, terlalu pede. Ketika kita juara Piala AFF, lolos Piala Asia, terlalu meyakinkan bahwa ini kita bisa lolos. Itu saya bilang tidak perlu ini. Kalau kita bilang kita lolos dulu di fase grup, enak. Tapi kalau sudah bisa lolos ke Chili, kita kan mesti lewat beberapa tahapan ke perempat final, ke semi. Itu kan susah boy. Lawan-lawan nggak mudah. Australia, Korea, Iya. Jepang, itu bagus-bagus. Termasuk dengan Iran yang kita hadapi dan Uzbek. Iya. Cina pun tim yang kuat sebagai tuan rumah. Jadi kita Berarti bisa lihat Bung itu. Yan, gap kita dengan yang kita sebut, yang tadi Bung Ropan sebut, Iran yang bermain sangat organisasi permainannya baik, Uzbek ya juga yang sangat kuat, baik itu transisi maupun bertahan dan menyerang. Berarti gap kita jauh dong Bung, untuk ukuran U20. Saya pikir kalau melihat beberapa pertandingan kemarin ya, timnas U20 itu ya memang sangat jauh. Itu kembali lagi kan biasanya sih misalkan kita siapkan tim analis. Tapi kan kadang-kadang ada pelatih yang nggak mau pakai itu. Ya, betul. Itu juga susah. Itu. Wah, Itu. ini Iya. Jadi kalau pelatih misalkan mau totalitas bekerja sama dengan semua tim pelatih yang ada, termasuk dengan analis kan. Kalau saya kebiasaan waktu Liga 2 itu kan PSBS itu nggak pernah dibayangkan kalau bisa lolos juara Liga 2 dan bisa lolos Liga 1 karena ditahu itu salah satu tim yang lemah. Tapi itu totalitas pelatih itu selalu saya terapkan bahwa sebelum pertandingan mereka harus meeting dan mereka harus paparkan semua analisa pertandingan untuk lawan yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian itu dibahas, kemudian dipanggillah pemain, dikasih tahu per individu dulu, setelah itu baru persiapkan meeting besar pemain dengan pelatih, baru kemudian besok tanding. Jadi kita nggak mereka tahu sudah nih internal Itu. di U20 kan Bung ya. Tapi kalau melihat nama-nama tadi disebut, adalah nama-nama yang diberikan menit bermain yang banyak di klub, ya kan, di Persija, di Persebaya. Jadi peranan klub yang seperti PSB Biak dan juga rekan-rekan klub yang lain itu sudah memberikan waktu bermainnya optimal kepada pemain itu. Gimana? Nah, waktu bermain mereka itu memang bisa menambah jam terbang mereka ya. Tapi biasanya itu kadang-kadang pemain bingung nih kalau ada instruksi pelatih lain gitu. Jadi biar pemain sebagus apapun, tapi dia sangat taat kepada pelatih. Jadi ketika dia bermain, instruksi pelatih itu seperti apa dia ikuti. Itu. Jadi kembali lagi apapun yang terjadi memang tim pelatih itu bertanggung jawab. Itu. Karena pemain itu mulai dari kita rotasi posisinya, rotasi formasinya sesuai dengan kebutuhan pada saat kita menghadapi lawan kita itu kan penting sekali. Ya. Itu. Jadi ya kalau seandainya misalkan pemain itu kita rotasi posisi, silakan dia tidak biasa main di posisinya sebenarnya, kemudian kita kasih peran ganda, itu bisa mempengaruhi.
Itu ketika kita tidak memberikan dulu arahan-arahan kepada pemain ini untuk bagaimana disiplin di dalam lapangan yang harus dia memainkan peran itu. Oke. Begitu. Berarti nama-nama yang tadi disebutkan Doni, semua Tony, ya kan, Ragil itu diberikan jam bermain yang cukup dari semua klub yang ada di Liga 1, terutama di Liga 1, ya kan. Nah, Bung Nopan, anak-anak ini kan tidak boleh down. Oh iya ya kan? dong. Tidak boleh desperate, putus asa atau merasa habis semua untuk karir mereka di berikutnya. Gimana, Bung? Iya, dan ketua umum kan sudah bilang ini kita harus jaga anak-anak ini karena mereka punya potensi ke depan bagus. Itu benar saya pikir. Untuk mereka ke jenjang dari U20 ke U23, U23 ke senior, ini pemain-pemain yang harus dibina dengan baik, dijaga, jangan dibiarkan mereka. Tinggal bagaimana ke depan kan itu menjadi tugas dari tim kepelatihan, dari PSSI sendiri untuk bisa melihat kemampuan mereka bagus, talenta mereka oke, bagus. Tony bermain bagus, Omaola, Ragil bagus, ya. Siapa tahu nantinya ada dari Biak yang oke bisa disumbangkan. Betul Pak ya, Pak Yan? Iya, bisa ada, oke. Dan banyak pemain muda ini kan seperti Boy bilang, bermain di klub itu dapat jam bermain. Kadek misalnya, di Bali United, oke. Doni Tri, di Persija kan, oke. Semua, Tony Firmansyah di Persibaya diberikan jam bermain semua. Jadi bagus sebenarnya tim ini yang untuk ini. Tapi perlu memang ada penambahan untuk bisa melengkapi di semua posisi, di semua lini. Ya. Kalau cuma dengan sekarang ini memang agak sulit. Karena kita kan sekarang bersaing bukan di ASEAN, Boy. Harus bisa melihat lebih jauh ke depan Asia. Ya. Itu sudah ranah kita. Nah, kalau dengan kekuatan seperti saat ini agak berat kita bersaing. Tapi kalau ada penambahan dengan dia beberapa diaspora untuk bermain baik di belakang, tengah dan depan, itu akan bagus buat kita. Kita harus bisa melihat jauh ke depan. Ya, kita sudah juara di AFF, tinggalin dulu sekarang Asia yang kita harus ambil. Dan kesempatan itu terbuka. Banyak pemain-pemain muda kita yang berbakat lagi untuk U20, U19 yang kita bisa andalkan. Ya. Gitu. Oke. Bung Yan, Bung Ropan, kita break lagi. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast. Kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Kita sekarang beralih ke tim senior nih. Sudah cukup kita bicara U20. Ya kan? Udah lewat. Udah lewat. Iya. Semangat dong, coach ini harus semangat dong. Iya dong. Tetap harus semangat. Tetap kita berikan semangat. Iya. Bung Yan, U20. Bung Yan pasti juga memperhatikan, ya kan, aksi ataupun manuver dari Patrick Kluivert dan rekan-rekannya untuk menyambangi pertandingan-pertandingan di Liga 1. Ada sesuatu yang positif dari apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Mungkin dia juga nonton ya PS Biak waktu lawan Persija. Bisa sedikit komentar, Bu? Kalau saya lihat ini waktu persiapannya ini sangat mepet, gitu. Okay. Jadi jangan sampai scouting pemainnya terlalu lama, karena jika komposisi timnasnya itu tetap, mungkin tinggal kita latih lagi, begitu. Tapi kalau komposisi timnasnya ada perombakan, nah ini perlu penyesuaian lagi, itu. Jadi sudah harus secepatnya diumumkan komposisi timnas kita yang terbaru di bawah coach Patrick Kluivert ini seperti apa. Ya. Itu karena jangan sampai terlalu lama, karena waktunya kan Maret kita sudah main, 20 Maret sudah main. Nah sekarang sudah masuk 20 Februari, berarti kan sebulan, waktu persiapan dia nggak sampai sebulan juga mungkin, betul. Paling hanya 3 minggu, itu 3 minggu maksimal. Nah jadi saya berharap komposisi timnas senior ini harus segera diumumkan dan dipanggil pemain-pemain dari liga mana saja yang masuk dalam scoutingnya coach Patrick, begitu, supaya mereka segera melakukan persiapan itu. Karena kalau terlambat dalam persiapan nanti ya, ini membangun chemistry pemain di timnas lagi dari awal, dari nol, karena pasti ada perombakan ini itu. Jadi saya lihat apalagi dengan adanya penambahan 1 pemain naturalisasi lagi. Nah, terus belum nanti ada pemain-pemain lokal lagi yang sudah di scouting, siapa lagi yang ditarik masuk. Nah, jadi ya harapan saya harus segera ini, karena tantangan kita hari ini kan kita berharap Patrick Kluivert ini masuk untuk menjawab keinginan masyarakat Indonesia ini untuk timnas kita ini bisa naik, lolos itu ke fase berikut untuk Piala Dunia. Jadi jangan sampai pertandingan lawan Australia kemudian lawan Bahrain ini kita mengalami hasil yang kurang memuaskan, itu bahaya. Betul. Itu.
Bung Ropan, kapan 27 pemain itu akan diumumkan ya? Karena tadi seperti Bung Yan bilang, waktu tinggal sedikit, tidak lagi talent scout untuk pemain baru, pemain lama saja. Apa perlu dijawab itu? Kayaknya mesti Nanti kalau dijawab. saya jawab mendahului Pak. Iya kan? Oke, biasanya itu kan nanti mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan. Karena kan tanggal 20 baru main. Mungkin di tanggal 1 Maret ada pengumuman ya, atau tanggal 2 Maret atau bahkan kalau lebih cepat ya minggu depan karena ini sudah tanggal 20 untuk ada pemain-pemain. Namun kalau bisa dilihat ya Patrick Kluivert ini tidak akan banyak merubah menurut saya. Tidak akan Banyak merubah apa yang sudah dilakukan pelatih sebelumnya STY. Ya. Akan sangat fatal kalau dia merombak secara keseluruhan Betul. tim yang sudah ada. Ya kan? Kalau ada penambahan pemain oke, itu hak dia bisa. Tapi kalau sudah melihat kerangka tim yang ada di starting 11, tidak akan banyak berubah. Akan ada perubahan kecuali Ragnar nggak main karena akumulasi kartu. Ya. Masuklah oleh Romani. Itu Ya. yang saya pikir akan ada di sana. Ya kan? Yasin Hapner tidak main kartu merah, tapi kita di belakang banyak pemain. Ya. Jadi kalau dengan pemain-pemain saya pikir dengan belakang sudah bisa ditebak. Penjaga gawang Martin Pas untuk main lawan Australia. Mungkin ada perubahan di kanan dengan Kevin Dix. Ya. Dia akan bermain di kiri ada Verdong, Jai Ises, Silgers, mungkin saja Rido kita belum tahu. Di gelandang itu ada Ivar, Tom Hai. Iya. Ya, bisa ada sana. Ya ada Eliano mesti tampil di situ. Ada Marcelino. Kemudian kita lihat ada Rafael sama Ole Romani. Saya pikir itu kerangka tim yang ada. Jadi kalau bicara nama-nama pemain siapa yang akan dipanggil ya mereka-mereka ini. Penambahan yang ada mungkin cuma 1-2. Kalaupun ada gebrakan lagi, panggil lagi Malik Rizali dari Persibaya. Dia udah pernah dipanggil oleh STY melawan Bahrain sebelumnya. Ketika kita bermain imbang hampir menang di sana. 2-2. Jadi mungkin kita tinggal tunggu 1-2 pemain. Oke. Yakob dan Yance pasti akan Ya. masuk. Egy, Nah. Ricky Kambuaya. Siapa tahu ada dari PSBS. Ya, itu yang kita akan tunggu. Itu yang paling penting. Ini sudah disinggung sama Bung Ropan ya. Bung Yan, feeling Anda, apakah ada satu pemain yang benar-benar baru yang dilirik oleh Patrick Kluivert? Karena dia berkeliling loh ya. Dia sampai ke Ternate juga kan. Biak pun dia nonton. Itu yang pertama. Yang kedua, putra-putra Papua. Ya kan? Sekarang Iya ketiga kan? Iya. Ricky Kambuaya anak Sayuri. Sorong ya. Nah, Sayuri ya, bersaudara. Sayuri bersaudara. Dari Manokwari. Ya. Dari Manokwari. Tinggal dari Biak nih. Iya. Harus didengari nih. Ya kalau saya lihat sih dari Bia kan kita pulang kanan timnas yang waktu itu dikasih istirahat sama STY cuma Kelly Stroyer. Itu. Kelly ya. Kelly Stroyer yang ada di Tapi Bia. apa kabar Kelly? Itu. Bung Yan? Oke. Kelly makin bagus. Makin bagus ya? Ini sudah ada kode Makanya- makin bagus jadi tolong dilihat lah. Kalau klub sih lebih bagus pemainnya nggak ke timnas karena kita bayar dia untuk bela klub. Bela klub ya. Tapi kan ada Tapi liburan kalau- nih, kan ada kalau liburan. dipanggil kan. ya kita lepas. Dipakai ya, ada kebanggaan Iya. dong buat PSBS Biak. Apalagi libur 1 bulan Bang ya. Iya. Iya. Tapi ya harapan banyak klub sih biasanya ya kalau pemainnya bisa dipertahankan di klub ya di klub saja. Tapi kalau memang itu panggilan timnas mau Iya. kita kasih. Iya, bawa nama negara nih. Tapi ya saya lihat pasti ada 1-2 pemain yang baru. Itu. Ya. Pasti Ya, ada satu kalau pemain saya baru. lihat, ya. Iya. Saya pikir bisa juga ya. Ya, Kita belum tahu nih siapa nih. Iya. Dari scout yang diadakan, yang ditonton langsung oleh Patrick Kluivert. Ya kan Tadi itu. saya menyinggung Papua. Nah. Ini bibit-bibit muda, terutama yang U20. Ini sekarang yang ada. Dulu kita tahu ada Persipura, Manokwari, Serui, segala macam. Yang selalu ada Wamena, yang selalu ada di level-level atas. Sekarang tinggal Biak ini, Bung Ropan. Kita mau tanya langsung lah sama yang bertanggung jawab untuk sepak bola Papua ini. Kalau saya lihat kan sekarang perubahan regulasi di sepak bola kita ini kan masuk pada industri olahraga. Itu kalau dulu kan belum masuklah ke profesionalnya. Itu. Jadi masih bisa ada perhatian dan dukungan pemerintah daerah untuk tim-tim sepak bola. Nah, sehingga kalau kita bandingkan tim-tim itu di luar Pulau Jawa, itu sangat sulit begitu, sangat sulit untuk bagaimana bisa mendapatkan dukungan sponsor di luar pemerintah daerah untuk membiayai satu klub bola. Itu. Kalau di Pulau Jawa ini kan banyak industri, jadi kita mau cari sponsor lebih mudah, lebih gampang. Gitu. Itu pun waktu saya masuk ke PSBS Biak, Freeport pun saya bawa juga dengan negosiasi yang panjang untuk saya bawa bisa dukung PSBS. Gitu. Karena Freeport selama ini hanya mensponsori Persipura. Dia nggak mau lagi sponsor di luar Persipura karena menganggap bahwa harus mensponsori tim yang udah prestasi. Iya. Nah, cobalah kita drive ke Biak. Dan saya pikir banyak tim Papua yang harus dijual keluar karena memang untuk membangun satu tim sepak bola di Papua itu membutuhkan biaya yang bukan sedikit. Gitu. Kalau saya hitung-hitung sekarang kan tim bola semua di Indonesia ini di atas 70 miliar satu musim. Itu. Jadi tidak ada yang di bawah itu. Itu Liga 1. Liga 1.
Nah jadi ini kan akan sangat sulit ke depan ketika subsidinya juga pas-pasan kayak sekarang ya. Kemudian budget yang kita keluarkan juga tidak seimbang dengan hadiah yang kita dapatkan ketika juara itu juga susah. Ya, makanya harus ada opsi terbaik nih, subsidi meningkat nggak ini baru bisa tambah klub lagi ke depan. Itu. Kemudian hadiahnya berapa? Jangan sampai kita udah jor-joran keluar budgetnya tinggi, hadiahnya cuma hanya 2 miliar, 3 miliar ngapain itu? Itu nggak bakal memberikan dukungan maksimal juga untuk keberlanjutan klub. Itu terutama untuk kita bersaing lagi. Jadi saya pikir ada tanggung jawab yang besar sekarang di tim Liga 1. Ketika dia champion kemudian runner up harus mengikuti AFC. AFC pun subsidinya tidak seberapa. Itu dengan pertandingan akan dia lakoni. Jadi saya pikir ini juga harus perlu menjadi perhatian serius dari PSSI dan pemerintah karena memang sekarang misalkan tim di luar kota ini kan banyak yang nggak mampu. Hari ini misalkan Biak Semen Padang, wah itu aja jor-joran juga. Itu setengah mati. Syukur-syukur kita masih bisa menambah sponsor yang konsisten seperti Freeport dan Bank Papua untuk mendukung kita kan. Jadi sampai hari ini kita bisa eksis untuk bertanding di Liga 1. Nah, tapi untuk kedepannya kita sudah harus mencari solusi juga untuk mengantisipasi itu hal masalah pembiayaan di dalam satu tim sepak bola ini. Karena memang saya rasa bahwa sekarang kan dukungan Pemda itu totalitas tidak ada sama sekali. Itu totalitas. Iya, totalitas tidak ada sama sekali. Jadi ini jadi hambatan untuk tim-tim di luar Pulau Jawa itu bisa berkembang ke depan. Itu. Dan saya yakin bahwa hari ini misalkan ada tim promosi ya, ada PSPS Pekanbaru yang masuk ya. Ini juga ke depan dia pasti sudah harus berpikir ekstra untuk bagaimana membiayai klubnya. Iya. Karena tidak mudah. Saya aja hampir jalan setiap hari bukan berpikir soal makan minum saya, berpikir soal bagaimana tim bola itu bisa eksis. Biar bisa berjalan terus. Iya, bisa berjalan terus. Karena memang ya setengah matinya di situ. Kita nggak banyak industri di daerah soalnya. Itu. Jadi kalau kita mau cari sponsor itu kan gampang-gampang susah. Itu pun kalau sponsor pun kita dapat setengah daripada pembiayaan yang kita butuhkan dalam satu musim aja. Ya sisanya kita harus cari lagi untuk bisa menutupi kebutuhan tim dalam satu musim. Itu. Jadi saya pikir inilah yang banyak harapan dari klub-klub Liga 1 sekarang. Ya mudah-mudahan ke depan nanti subsidinya semakin meningkat, ya hadiah juaranya juga makin meningkat. Jadi itu bisa membina klub-klub yang berprestasi di Liga 1 ini untuk ke depan bisa eksis terus. Itu. Jangan sampai stuck di posisi hari ini. Itu. Bung Roma, ini problem klasik ini ya. Iya. Problem klasik dihadapi terutama oleh klub-klub yang ada di luar Jawa. Itu masalahnya memang. Padahal gudang pemain ada di sana. Oh iya. Jadi nggak heran dong pemain Papua itu ada di mana-mana kan sekarang. Iya. Bertebaran di mana-mana. Sumatera bermain, di Maluku bermain, di Jawa bermain, di Jakarta juga bermain. Iya, karena bakat-bakat alam mereka luar biasa. Itu dari dulu udah nggak bisa dilihat lagi bahwa mereka memang bagus-bagus. Tapi apa yang katakan Bang Yan tadi ya, itu benar masalahnya sekarang itu yang berbahaya yang klub-klub di luar Pulau Jawa itu pasti akan teriak. Sponsor yang paling utama. Karena kan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. 70 yang dibilang tadi itu masih pas-pasan sebenarnya. Mestinya kalau udah 100 aman. Untuk setiap klub untuk mengarungi sebuah kompetisi. Apalagi 50. Itu mesti 100. Yang ada 100 miliar. Nah untuk mendapatkan itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Orang bisa melihat dengan iklim kompetisi saat ini yang ada di kita. Nah Bung, 3 Ya. pemain tadi lah sekarang. Ya. Saya kan sebenarnya awalnya menyolek 3 pemain kita yang ada di 3 pemain Papua yang ada di timnas. Ya. Yang Anda lihat perkembangan dari Ricky Kambuaya, Sayuri, posisi mereka seperti apa, Bung? Untuk masuk di tim nasional. Dan Clifford pasti suka dengan pemain-pemain yang punya kecepatan, yang punya skill individu, yang semua dimiliki oleh pemain Papua sebenarnya. Ya, saya pikir ya begini, ketika Clifford datang dan dia dipantau juga oleh Dani Lansat sebagai asisten, ada Alex Pastur itu termasuk dengan Vandenberg yang dia lihat tentunya pemain-pemain mana yang sudah masuk di tim yang sebelumnya. Pasti itu dilihat semua, dan itu tidak akan berubah. Nah, kalau bicara dengan Sayuri bersaudara, dia kan selalu dipanggil oleh STY. Betul. Untuk bisa bermain. Bisa saja 2 itu dipanggil untuk bisa masuk. Ricky Kambuaya lagi bagus-bagusnya di Dewa bersama dengan Egy. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pemain-pemain nasional ini yang ada sekarang ya mereka yang pasti akan diambil lagi. Kalau bicara dengan mereka bertiga, saya yakin paling tidak 2 ada di dalam, kalau bukan 3. Ada Yakob, ada Ricky. Mudah-mudahan 3-3 masuk dengan ada Yance yang masuk. Ya itu ada. Tinggal mereka bersaing di dalam untuk masuk di starting 11 itu kan jadi pertanyaan. Bung, kalau Jairo Ya. tidak jadi masuk Ya. untuk melawan Australia,
pilihan untuk sebagai gelandang bertahan bukankah Ricky, Bung? Iya, saya kira Untuk salah satu pemain yang untuk terbina di pemain Liga yang ada 1. di bermain di Liga 1 Iya. untuk masuk ke dalam starting ketika Jairo tidak ada misalnya. Iya. Ya Ricky paling berpeluang untuk ada di sana. Karena Yakob dan Yance ini kan mereka bermain di flank. Ya. Ya, tidak bermain di dalam. Nah, yang bermain ke dalam itu ya Ricky Kambuaya. Bung Yan, apa sih sebenarnya mungkin kelebihan pemain-pemain asal Papua ini ada? Dari 70-an sampai sekarang selalu ada di timnas pemain Papua. Kelebihan dan kelemahan pemain Papua itu apa sih sebenarnya? Kalau bicara kelebihan sih, Iya dong. mereka ini bermain bola ini memang totalitas, punya spirit. Itu. Spirit. Ya, dia punya spirit dan memang ini bakat alam, talenta ya. Alam ya. Jadi sedikit beda, jadi dia memang menjiwai betul ketika dia diberikan kesempatan. Ya. Itu. Kemudian kalau kekurangan mereka ya, saya pikir pemain Papua ini kebanyakan dia nggak bisa bicara kalau ada sesuatu. Itu. Kebanyakan lebih banyak dia, mungkin berkomunikasi juga hanya sebatas dengan temannya. Jadi makanya kalau di dalam satu tim itu kalau 2-3 orang pasti dia betah di situ. Tapi kalau cuma 1 orang lama-lama kabur juga. Gitu. Itu kekurangan mereka. Ya. Karena lebih kekeluargaan soalnya. Ya. Jadi mau dimanapun yang penting dia tahu ini dari Papua pasti ada apa-apa bisa sharing, tukar pikiran. Karena tidak mudah untuk mereka itu beradaptasi dengan cepat dengan teman-temannya. Itu butuh waktu. Tetapi saya yakin kalau Ricky, Yakob, Yance kan mereka ini kan bermain di luar terus di klub-klub di luar Papua ya. Iya. Jadi mereka sudah bisa beradaptasi lah. Itu. Saya yakin kalau mereka diberikan kepercayaan pasti mereka totalitas dan tanggung jawab full. Itu dan saya lihat sekarang pemain-pemain kita yang lokal juga banyak yang kualitasnya bagus kok. Itu. Tinggal bagaimana kita benahi, mungkin yang sekarang kita bicara kita butuh naturalisasi itu di posisi playmaker kemudian bertahan sama penyerang. Itu penting. Tapi kalau wing itu pemain-pemain kita di Indonesia ini bagus-bagus semua. Gitu. Jadi khusus di wing itu nggak perlu lagi kita bawa naturalisasi, kasih pemain-pemain kita. Itu apalagi misalkan bek kiri, bek kanan, banyak pemain-pemain kita juga bagus-bagus bisa di situ. Oke. Itu. Tapi kalau stopper-stopper utama ya kita harus bawa yang Kita break lagi, kita kualitas break lagi. bagus, ya. Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nusantara TV. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, saya mau melihat kekuatan lawan kita Australia nanti. Oke. Ya kan? Diinformasi bahwa 7 pemain mereka Cedera. akan cedera. Ya. Bahkan ada 3 pemain kunci yang menjadi starter line up ketika melawan Indonesia di GBK. Iya. Termasuk Haris Sotar itu. Iya. Sama pemain perdara Italia di belakang. Iya. Alessandro Sirkati. Anu Sirkati. Iya. Gimana, Bung? Iya, 7 memang, tetapi kan ini masih panjang. Ya, masih panjang sampai tanggal 20. Bukan tidak mungkin mereka itu sembuh. Oh iya. Ya, boleh. Nah, kalau bilang yang tidak bisa main, saya pikir kemungkinan besar tuh Haris Sauter. Tinggi, kapten Tendon, mereka. karena Ya, tendonnya berat. Ya. cederanya. Dia baru April mungkin kalau bisa sembuh dengan cepat. Ya. Alessandro Sirkati juga agak berat. Ada satu pemain winger juga mereka. Apapun itu, kita jangan terlalu berharap apa ya, mereka harus main atau tidak ya. Kita fokus sekarang untuk bisa mendapatkan poin, itu aja. Ya. Poin itu 1, itu kan sesuai dengan Patrick Kluivert bilang. 4 poin, 1 di sana di Sydney, 3 di Jakarta. Ya. GBK melawan Bahrain. Nah itu yang anak-anak mesti harus fokus dan saya yakin kita bisa dapatkan. Ya kita bisa dapatkan itu. Kalau melihat dari komposisi ada, apalagi mereka tidak punya Haris Sauter, itu akan menjadi pemain kunci di belakang. Agak goyah juga. Cameron Burgess ya akan bermain di sana. Baru dengan Asis Behic yang akan ada, itu pasti akan ditarik ke dalam. Ya. 2 pemain Australia ini ya untuk bermain di posisi 2 bek tengah menggantikan Sauter. Dan mereka tidak sekuat Sauter. Jadi ini kesempatan buat Ole Romeni. Debut dia dan dia bisa berbuat yang terbaik. Tinggal tergantung tentunya di lini tengah kita mensuplai bola ke depan. Ya ke dia. Itulah tugas Ivar Jenner, Tom Hae, ya Eliano, termasuk Marcelino untuk bisa memberikan suplai bola ke depan. Jadi saya pikir peluang itu ada. Peluang itu ada. Dan kita bisa lolos kalau kita bisa tahan 1 poin aja. Kita bisa lolos, boy. Ya dengan asumsi itu yang tadi 4 poin kita lawan Cina, masih ada lawan Cina kita menang. Ya. Untuk urutan kedua kita depan mata. Karena Australia itu masih akan ketemu 2 lawan berat di terakhir. Mereka harus berangkat ke Arab Saudi. Ya. Kemudian mereka terakhir melawan Jepang. Kalau sampai mereka tergelincir di 2 pertandingan itu, kita yang lolos. Asalkan tadi itu kita imbang di Sydney dan menang 2 kali di kandang lawan Bahrain dan Cina. Bisa saja dengan Jepang. Jepang kan di saat main lawan kita beruntung. Jepang sudah nggak
nggak ada masalah, nggak ada pengaruh. Dia udah lolos. Dia menang lawan Bahrain nanti tanggal 20 di saat kita bermain bersamaan dengan Australia. Jepang menjadi tim pertama Asia yang udah lolos nantinya. 16 poin sekarang tambah 3 jadi 19. Nah, lawan kita terakhir bisa aja dia tolong kita. Artinya imbang juga di sana. Dia nggak perlu panggil pemain-pemain yang ada di Eropa semua, Wataru Endo segala, Mitoma itu dia nggak usah suruh datang. Pakai aja Liga J-League semua bermain sana dengan kita. Ya udah lolos buat apa? Buat dia. Yang penting dia tidak malu kalah, draw udah cukup. Nah, kita ketambahin 1 poin lagi kan. Bagus buat kita. 14-15 poin lolos. Asal dia Arab itu draw sama Australia dan mereka tahan draw, Jepang tahan draw Australia. Dengan 2 kali draw terakhir kita akan lolos. Oke. Gitu. Bung Ian, kalau saya tanya Anda, kalau kita pakai 4 di belakang seperti ya idealnya Patrick Kluivert dengan 4-3-3, 4 pilihan Bung Ian untuk double center back siapa? Nasional ini. Ya kalau saya sih lebih suka Jaides. Sama? Ya sama satu lagi mungkin ya kalau lokal ya kalau saya sih masih tetap berharap Rido. Gitu. Karena Rido walaupun bagaimana saya lihat pertandingan terakhir lawan Jepang dia main bagus. Bagus. Gitu. Tapi lawan Biak gimana? Ya lawan Biak 2 kali memang nggak bisa. Gitu. Ketar-ketir lawan kita. Kalau Boy larinya ke Biak. Ya enggak, soalnya dia lawan Biak. Iya tahu, iya. Karena main Iya. pertama 3-1, main kedua draw di sini. Iya. Ya. Draw. Ya. Berarti flank menurut Anda siapa yang selera Anda untuk di flank, di kiri? Fair dong. Kalau saya sih di kiri ya. Kalau di kiri ya kalau saya sih lebih banyak kita promosikan pemain muda itu. Pemain muda kan kita kalau bek kiri kan ada si siapa ini di Borneo, si Fajar. Itu Fajar mungkin masih bisa juga itu. Untuk timnas senior, untuk Iya. tim melawan Iya. Australia. Ya, Wow. karena dia punya kecepatan itu. Oke. Karena saya lihat berapa kali main lawan tim-tim yang bagus juga di papan atas. Oh juga. artinya dia bisa dipanggil lah, dia Iya, bisa, dipanggil menjadi untuk backup untuk masuk dalam siapa, pilihan juga. masih pilihan Iya. juga. Itu karena ya kalau saya lihat harapan kita ya jangan sampai semua naturalisasi Oh, begitu. Ya minimal 1 2 3 pemain ya lokal lah gitu. Arhan juga ada di kiri, Ya, Pak. Ya? Arhan, ya. Arhan juga ada. di kiri. Nah, Kalau di kanan tapi berarti? kalau kecepatan sih memang Fajar oke. Kalau di kanan? Kalau di kanan ya saya pikir kalau pilihan saya sih Ada Sandy Walsh di situ. iya itu Iya. salah satunya Sandi. Sandy Walsh. Ya. Tapi harapan saya ini main di Australia pelatih harus melihat dulu nih. Ini soalnya pilihan pemain ini tergantung pilihan formasi. Iya. Itu. Iya, Formasinya apa dulu Iya, gitu. iya. Jadi mereka harus lihat dulu ini analisa terakhir pertandingan Australia itu kira-kira pemain yang akan kita hadapi, target main di dalam itu yang nanti kita hadapi itu siapa gitu. Sehingga pelatih sudah bisa menugaskan pemain untuk disiplin mengawal target man yang memang kita harus antisipasi. Itu karena target man itu kalau kita tidak antisipasi itu akan membongkar pertahanan kita. Yes, Itu pengaruh sekali. Iya, Bung Ropan, di Ya. awal tadi kita sempat mengatakan bahwa analisis bukan hanya analisis pertandingan, tapi analisis pemain-pemain lawan. Iya. Ya kan, Australia punya gelandang Jack Jack Irvine, iya. Irvine. Iya. Ini gelandang mainnya luar biasa waktu di GBK juga dominan. Dia caps tertinggi yang ada di Australia Dia saat caps ini. tertinggi. Iya. Jumlah gol sebagai gelandang juga Bagus. mumpuni. Iya. Mungkin 11, mungkin 12 di situ. Iya. Nah, ini antisipasi Anda Jack Irvine ini kan dalam keadaan fit nih, Bung. Ya kalau dia fit, kalau kita punya Jairo enak tuh. Bisa head to head dengan Jairo, selesai dia itu. Iya. Sama Jairo. Tapi kan kalau kita tanpa Jairo memang ya itu menjadi tugas bagi Ivar Jenner, Tom Haye. Iya. Ya kan? Dan dia juga nggak bisa bikin gol kan kembali di GBK kemarin. Australia kan 0-0 sama kita. Walaupun mereka lebih kuat dalam ball position. Namun yang berbahaya saya pikir itu mereka punya Jayden O'Neal. Ini pemain yang bagus. Ya pemain yang oke. Dia bermain di Standard League. Dan juga penyerang mereka. Mitch Duke. Ya selain Mitch Duke itu mereka punya Kusingi Yengi. Itu pemain berbahaya. Katanya cedera juga tuh Iya, katanya ya. tidak, tapi kan masih lama. Masih lama. Dia yang membuat 2 gol ke gawang Bahrain, Iya, draw 2-2. Dia tidak parah cederanya, boy. Karena ini masih Februari, itu kan main nanti 20 April. Jadi untuk kesempatan dia sembuh itu peluang ada. Jadi makanya saya bilang kalau dia bermain berbahaya. Dia di depan, Kusingi Yengi ini. Itu menjadi tugas bagi Jai Ises tentunya dengan Mesilgas atau Rido siapapun yang dimainkan. Kan yang lebih tahu Patrick Kluivert. Oke, Bung Ian berarti Pastur dan Daniel Lansat juga harus memonitor pemain-pemain seperti ini ya, yang tadi Anda katakan. Bukan hanya melihat keseluruhan pertandingan Australia melawan kita, melawan Jepang, melawan Arab Saudi, tetapi juga pemain-pemain yang dianggap sebagai pemain kunci.
Kalau saya lihat pertama pilihan formasi dulu. Setelah dia lakukan pilihan formasi, pemain yang akan dia pasang. Sebelum dia pasang pemain di formasi itu kan yang akan menghadapi Australia kan, dia sudah harus bisa mengukur kemampuan pemain kita dengan pemain Australia nanti diturunkan dalam line up. Itu line up inti ya. Kemudian dia harus bisa melihat kemampuan individu kita secara total komposisi tim kita nanti. Begitu pula dengan komposisi tim Australia yang nanti dia udah tahu punya gambaran ya. Nah setelah itu dia udah bisa tahu, analisanya kan pasti udah bisa tahu bahwa nanti titik lemah kita di mana ini yang harus kita benahi. Itu. Sehingga jangan sampai tidak terjadi keseimbangan di dalam tim kita pada saat bertahan, transisi dan menyerang itu. Nah ini penting sekali karena saya lihat kan berapa kali kita main di GBK ini kita agak sedikit sulit pada saat transisi itu kita lakukan sehingga hasil akhirnya itu terburu-buru dan syutingnya tidak tepat sasaran juga. Itu jadi saya pikir ya mungkin ini yang perlu menjadi catatan juga buat Patrick Kluivert sehingga jangan sampai nanti pada saat pertandingan kita pasang komposisi pemain yang tidak bisa mengimbangi Australia. Itu. Jadi saya pikir sangat baik sekali kalau dia sudah bisa menyusun formasi lebih dulu, kemudian pilihan pemainnya dia sudah bisa tentukan, kemudian latih. Itu. Latih kemudian dia sudah bisa kasih tahu pemain bahwa ini tugas kamu nanti menghadapi si A apa saja. Itu jadi pemain kita itu pada saat bermain selain disiplin dengan posisi mereka yang ada instruksi pelatih, tapi kalau terjadi rotasi pemain, misalkan ada winger kiri ke kanan atau bek kiri ke kanan, bek kanan ke kiri, ya ini udah bisa dipraktekkan langsung pada saat latihan. Jadi mereka terbiasa. Bung Ropan tadi kan disinggung Bung Yan, keinginan dia ada 2-3 pemain lokal lah yang bermain, ya kan? Kalau melihat kesempatan dan kemampuan yang Anda juga lihat ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan mudah-mudahan ini juga Coach Patrick juga melihat ini, siapa pemain-pemain lokal yang bisa menjadi starting line up? Kalau bicara starting line, karena begini, kita ke Australia, ke Sydney itu dengan tujuan, ini pertandingan berat, kuncinya ada di sini nih. Kalau kita kalah, itu rame, kita bisa dapat posisi ketiga atau posisi keempat di akhir grup C ini, bisa ikut di putaran keempat. Putaran keempat. Tapi yang kita bidik momentum ini kan ada di sini, kita harus dapat poin, tidak boleh hilang poin di sana. At least 1 poin. Ya, 1 poin. Kalau bicara siapa pemain lokal yang bisa ada, ya pikir yang kesempatan itu ada di Rido dan di Marcelino. Yang paling besar kesempatan itu ada. Dia tidak akan bermain-main untuk berspekulasi bermain di belakang dengan pemain-pemain baru misalnya. Karena ini lawan Australia, kalau di kandang mungkin bisa. Misalnya ya, itu bisa dia lakukan. Tapi di belakang harus diamankan dulu. Belakang itu dengan pemain-pemain yang berpengalaman, yang bagus. Ya seperti Verdon, Jai Itse, Mes, gitu kan, Kevin Dix. Ya kalau ada Rido yang akan ditaruh situ yang sudah terbiasa bermain di tim nasional. Sudah punya chemistry yang bagus di antara mereka. Kalau satu pemain baru lagi kan akan masih belum begitu padu nantinya. Itu tapi semua kan tergantung dari Kluivert. Dia kan yang menentukan semua. Ya polanya apa yang dia akan mainkan, tapi yang sudah bisa dilihat bahwa dia akan berubah, tidak seperti STY bermain dengan 3-4-3. Dia akan 4-3-3 kan. Dia ingin ofensif, bermain lebih terbuka, attacking football. Jadi saya pikir ya dia harus bermain dengan 4 back flat itu yang Verdong, Jai Ises, Antarido atau Mesilges dan Kevin Dix atau Sandi yang bisa bermain di kanan dengan 3 gelandang dan 3 pemain ada di depan. Kalau 3 gelandang mungkin kalau tanpa Jairo saya pikir ya bisa aja selain Ivar dan Tom Hae mungkin Eliano akan bermain situ, bisa saja. Eliano bisa bermain di situ. Walaupun kita bahas tadi mungkin saja bisa Ricky Kambuaya. Bisa saja kan. Tapi mungkin kalau Ricky masuk di babak kedua bisa dia akan taruh dengan Eliano dulu. Marcelino yang ada, yang saya pikir akan bermain di dalam bersama dengan Ole dan Strike. Tapi semua berpulang, sekali lagi saya bilang berpulang, dia yang lebih tahu untuk siapa yang akan dimainkan nantinya menghadapi Australia. Kan pasti akan berbeda. Mereka butuh poin, tetapi harus kuat juga di belakang. Bahaya juga kan. Kita asik menyerang tapi kemudian kita jebol di belakang. Gitu. Semoga pemain-pemain yang kita andalkan ini tidak mengalami cedera. Karena mereka banyak rata-rata yang bermain di Eropa itu sampai tanggal 16. Baru selesai. Nah kalau Jai Ises, kapten kita mengalami cedera, pertandingan terakhir tanggal 16 itu melawan Napoli di Serie A. Sebelum dia ke Sydney. Nah Napoli itu tim kuat. Akan bermain di Diego Armando Maradona Stadion. Di sana. Di Napoli. Itu keras. Jadi mudah-mudahan saya mau dia jangan cedera. Untuk bisa. Kalau dia cedera bahaya kita. Goyah di belakang. Kapten, pemain visi bermain bagus, intercept bagus. Itu yang kita harus jaga. Di samping juga ada 7 pemain kita. Kalau semua fit, nantinya jangan main-main melawan Australia. Karena 7-7 ini berpotensi untuk tidak main melawan
Bahrain sudah ada kartu kuning, Boy. Ya. Termasuk Martin Paes, Jai Ises, semua ada, Verdong semua ada. Kartu-kartu kuning bahaya untuk kita. Jadi bermain harus lebih teliti gitu. Oke. Wow, 1 jam kita bicara soal U20 dan timnas Ya. untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Terima kasih Bung Yan. Informasinya Ya. semoga Papua bangkit lagi. Iya Ya kan? dong. Kita tidak Iya. hanya melihat Biak saja, tapi Semua Papua. semua Papua bisa berkiprah lagi di sepak Ada Waanal Brothers, Boy, ingat ya. Pak Yan ya. Ada Waanal, bahaya. Dari Liga 3 bisa masuk dia nanti. Iya. Terima kasih Sama-sama. untuk informasinya. Kita doakan supaya timnas tetap fit, Ya. tidak ada yang cedera. Betul. U20 tidak Tidak down lah, iya. Tidak down, Iya. bangkit kembali masa depan masih Masih panjang. panjang buat mereka, masih Ya kan? panjang. Masih Iya. panjang, Bung Iya, Yan. iya. Terima kasih Bung Yan, terima kasih. Terima Bung Ya, Yan. sama-sama. Kita akhiri dialog kita di Sportcast Nusantara TV. Kita akan kembali lagi minggu depan. Sampai jumpa.